Baik, kalau ada yang mau bertanya lagi dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mana yang tanya? Jadi gini Ustaz, saya dulu sempat kena COVID yang cukup parah, jadi sekitar di rumah sakit sekitar 20 harian gitu. Cuman setelah saya sembuh, alhamdulillah, saya ngerasa setelah itu jadi lebih gampang sakit dan stamina juga kurang baik Ustaz, dan efeknya juga entah kenapa berat badan saya jadi gampang banget naiknya gitu Ustaz. Jadi setelah setahun gitu saya udah mulai berusaha ngurangin berat badan gitu. Cuman ngerasa setiap mau turun gitu ngurangin makan, olahraga itu sakit lagi Ustaz. Jadi bolak-balik sakit, habis itu naik lagi sakit. Jadi solusinya gimana Ustaz? Misalnya biar stamina membaik dan nggak gampang sakit Ustaz. Jazakallahu khair. Solusinya ya yang tadi saya sampaikan itu ya. Sebenarnya tubuh kita tuh sekalian tadi beberapa pola yang biasa saya sampaikan itu adalah contohnya begini. Sayur dan buah-buahan itu kan sumber serat sebenarnya. Coba Bapak mulai konsumsi itu lebih banyak setiap hari. Yang bikin masalahnya dikurangin, terutama apa? Karbo-karbo olahan. Jadi benerin makan dulu, itu bisa 60% perbaikannya. Jadi contoh mungkin karbo olahan atau gula yang tinggi, sebenarnya bukan karbo olahan. Kalau kayak beras atau nasi itu kan bukan karbo olahan dia, tapi memang seperti itu adalah cuman karena memang nggak ada seratnya, gulanya tinggi ya, seperti itu. Jadi dikurangi gula olahan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, perbanyak serat dalam bentuk apapun ya, termasuk juga serat yang kita bisa dapatkan dari minyak-minyakan, zaitun, VCO ya, itu juga bisa tuh dipakai. Kemudian yang berikutnya adalah tadi probiotik. Kalau bisa jangan putus probiotik tiap hari ya. Contohnya apa? Kalau Bapak browsing banyak kok yang jual ya, ketahuan tuh ya. Apalagi bisa makan makanan fermentasi. Contohnya kayak tempe ya, tempe kan fermentasi itu kan, tape ya, atau tahu, macam-macam tuh makanan fermentasi itu. Jadi sayur, buah, makanan fermentasi, probiotik, termasuk juga rimpang-rimpang tadi itu. Nah, rimpang-rimpang yang biasanya saya sarankan bagi orang-orang kayak begini, biasanya rimpang-rimpang sifatnya hangat. Contohnya jahe, serai, paling gampang tuh, jahe, serai ya. Kunyit sifat aslinya dingin dia, sifat aslinya. Jadi rempah-rempah yang mengeluarkan aroma yang kuat ya, itu biasanya sifatnya panas. Atau ditambah tadi kan jahe, serai, atau mungkin jahe kencur. Nah, dia COVID itu kan biasanya kecenderungannya kan ke paru dia kan. Nah, kencur itu temennya itu jahe, kencur, serai. Coba dicoba dulu, itu dulu tiap hari diminum ya. Kemudian yang paling memberikan sensasi untuk tidak banyak makan itu adalah Anda mengasup protein. Jadi kalau makan itu caranya, jadi dalam satu piring itu ada dagingnya, ada proteinnya, ada sayurnya, karbonya dikit aja. Karbonya jangan banyak. Biasanya rasa laparnya akan tidak sebanyak kalau kita makan karbonya yang banyak. Seperti itu, diubah caranya. Nah, kalau butuh asupan gimana? Misalkan lapar segala macam, cari camilan-camilan yang sehat ya, buah-buahan atau umbi-umbian ya, seperti itu ya. Biasanya akan bener tuh. Berapa lama? Rata-rata 3 bulan. Rata-rata 3 bulan dia bener insya Allah. Tambah dengan rimpang-rimpang tadi tuh. Saya izin bertanya. Iya, saya izinkan. Jenis tanaman apa yang paling banyak manfaatnya dan paling berguna bagi kesehatan manusia? Susah sebutnya. Kalau dibilang mutlak satu saja nggak bisa, ya. Karena contoh mungkin kalau saya ditanya apa mungkin produknya yang sifatnya itu bermanfaat bagi manusia, mungkin jawaban saya madu. Kenapa madu? Karena yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, makhluk yang mendapatkan wahyu itu kan lebah salah satunya. Dan lebah ini atau madu itu kan sesuatu yang menarik buat saya. Kenapa menarik? Kalau Anda lihat pohon, ya ini ilmu tentang permaduan gitu kan. Pohon itu kan menyerap nutrisi dari bawah,
dengan pompa-pompa yang ada dalam pohon tadi. Diserap nutrisi di bawah, ditarik ke atas sama si pompa-pompa tadi. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi buah. Ya, sebelum dia menjadi buah itu, ya, kuncup-kuncup itu kan diapain? Diambil sarinya. Ada kan nektar kalau bahasa kita itu kan oleh lebah tadi itu. Jadi sebenarnya yang diambil lebah itu adalah saripatinya tanah dalam bentuk kuncup atau mungkin nektar-nektar tadi yang diambil oleh lebah lalu dibawa ke sarangnya, diobok-obok di sana, dikasih enzim sama dia, jadilah namanya madu. Jadi madu itu aslinya apa? Aslinya isinya apa? Saripatinya tanah kan. Dalam bentuk produk cair yang kan. Makanya kata syifa dalam Al-Quran itu baru sekalian ada 4. 3-nya diwakili oleh Al-Quran, 1-nya diwakili oleh madu. Ya, kalau ini dibahas lebih dalam lagi, madu itu mewakili fisik. Jadi kalau sebenarnya bahasa Quran itu adalah syifa itu jauh harus lebih kita perhatikan pengobatannya dengan Al-Quran dibandingkan dengan yang fisik yang cuma 1 diwakili oleh madu. Ya, jadi kalau tadi ditanya apa yang paling bermanfaat, ya mungkin jawaban saya madu ya. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan syifa itu syifa bisalasatain kata Nabi. Ya, bahwa kesembuhan itu ada 3. Yang pertama syarbatil asal, ya minum madu kata Nabi, wa syartahtil mihjam. Yang kedua adalah berbekam. Jadi madu itu sebutkan sebagai salah satu bentuk kesembuhan yang dijanjikan Allah ya kepada kita dengan madu itu. Ya, seperti itu. Jadi apakah ini mutlak? Ya enggak juga. Kadang-kadang ya dengan begitu ragamnya penyakit-penyakit atau mungkin kondisi pemakanan kita yang luar biasa kompleks, sering saya melihat tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis herbal, nggak cukup. Racunnya kebanyakan, toksinnya kebanyakan. Ya, jadi ngandelin madu doang menurut saya nggak cukup juga. Ya, seperti itu. Kecuali memang orangnya doyan berpuasa. Sudah Ustaz? Cukup ya? Baik Ibu sekalian, saya kira mungkin cukup. Sudah lewat 10 menit dari jam 8. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi, kita bahas yang lebih lama lagi ya, dari pagi sampai siang. Aslinya ini sebenarnya pagi jadwalnya, cuman tadi pagi qadarullah saya ada acara, ada kegiatan, jadi kita mundur ke malam. Tapi Masya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, dan semoga kita bisa adakan lagi ya, supaya nanti harapannya semakin banyak masyarakat yang bisa hidup sehat. Maunya kan begitu ya, dan hidup sehat itu sebenarnya gampang, mudah, dan murah, bahkan gratis kalau kita ngerti caranya. Ya, seperti itu. Saya kira mungkin itu demikian yang bisa saya sampaikan. Segala kebaikan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dari saya pribadi. Kita tutup saja majelis kita ini dengan doa kafarul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار